Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahmi Sari Utami. Saya adalah peserta Lesar CPNS 2025 PPSDM Regional Bukit Tinggi, Angkatan 19, Kelompok 1. Saya bertugas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bungo sebagai penyuluh pertanian ahli pertama. Pada video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana learning journal saya selama mengikuti Lesar CPNS, diawali dengan pembelajaran mandiri atau MOOC. Lalu, di pembelajaran mandiri tersebut, kita mendapatkan namanya jadwal. Yang pertama adalah agenda 1. Agenda 1 memuat 3 modul, yaitu modul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, lalu ada isu-isu kontemporer, serta yang terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara. Setelah melakukan pembelajaran mandiri atau MOOC, selanjutnya kita diarahkan pada sesi Zoom meeting bersama pemateri yaitu Pak Wawan Hermawan. Agenda 1 ini memberikan saya pemahaman akan sikap dan perilaku bela negara sebagai CPNS sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing untuk dapat memberikan kontribusi positif sebagai warga negara Indonesia. Saat saya mempelajari modul 1, 2, dan 3, saya mendapatkan pemahaman tentang 4 konsensus dasar negara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Saya mempelajari pada agenda 1 ini bahwa bela negara tidak melulu tentang bersenjata atau kegiatan fisik lainnya. Cukup dengan melakukan pengabdian sesuai dengan profesi dan kemampuan diri kita masing-masing dalam berinteraksi dengan masyarakat, termasuk dalam memberi pelayanan. Sebagai ASN, tentu kita harus memiliki jiwa nasionalis dalam menjalankan tugas serta menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pada modul kedua, kita mempelajari yang namanya isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer merupakan suatu isu atau persoalan yang sedang trending di masyarakat, baik itu adalah current issue atau potensial issue. Salah satu isu yang sedang kita angkat saat Zoom meeting yaitu adalah tentang korupsi, di mana selalu terjadi setiap tahunnya, termasuk di tahun 2025 ini. Isu korupsi ini diperkuat dengan ditangkapnya Wamenaker saat operasi tangkap tangan yang merugikan rakyat, serta begitu banyaknya konflik kepentingan pada birokrasi sehingga memunculkan rasa muak yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pada modul kedua, yaitu isu-isu kontemporer ini memberikan saya pemahaman bahwa sebagai ASN kita harus memiliki pikiran yang kritis, objektif dalam menilai suatu permasalahan saat menganalisanya, sehingga diharapkan kita dapat memberikan solusi yang tepat dan relevan. Dan modul yang ketiga atau yang terakhir yaitu pemahaman tentang kesiapsiagaan bela negara. Kita sebagai ASN harus siap sedia saat terjadi ancaman baik itu secara internal maupun eksternal. Bagaimana kita harus menyiapkan kebugaran jasmani serta pikiran yang positif dalam menilai suatu permasalahan. Permasalahan yang dimaksud bisa saja dalam bentuk tsunami, gempa, atau cybercrime. Bela negara bukan hanya kepentingan TNI dan Polri saja, tapi juga kita semua sebagai rakyat Republik Indonesia. Kita harus saling bahu-membahu membangun bangsa, mencerdaskan bangsa, serta menjaga perdamaian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk implementasinya bisa dengan disiplin saat datang bekerja, serta bertanggung jawab saat menjalankan tugas, peduli akan lingkungan, serta menaati semua peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kita harus selalu bertekad menjaga persatuan dalam menghadapi segala tantangan. Pada intinya, dari ketiga modul ini mengajarkan saya bagaimana berkehidupan kebangsaan yang harmonis dengan tetap menjaga wawasan kebangsaan dan memiliki pemikiran yang objektif, analitik, dan kritis dalam menganalisa suatu isu. Selanjutnya, jangan sampai kita terkena hoax ataupun korupsi ataupun tindakan negatif lainnya. Akhir kata, pembelajaran MOOC memberikan saya pemahaman akan sebuah materi yang lebih detail dari akar hingga pucuk permasalahan. Sedangkan dengan melakukan Zoom meeting memberikan saya pemahaman yang lebih konkret dengan diberikannya contoh nyata dan aktual yang sering terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.